Selamat malam pemirsa Kuda Hitam Podcast. Malam hari ini saya bersama dengan rekan saya, teman lama saya di waktu jadi jurnalis, Febri Silaban. Nah, dulu kenalnya waktu Bung Febri ini di Petromindo. Nah, terus kenal ya, liputan juga kenal, sampai saya bekerja di salah satu perusahaan migas, ya masih berhubungan dengan baik. Sering ketemu di liputan juga, ada beberapa ini ketemu di event juga, ada event yang lain ya gitu. Nah ini yang terus kemudian saya lihat perkembangannya kan, selain dari jurnalis, Bung Febri ini kuliah S2, cerita juga nih, kuliah S2 ngambil energi ya, manajemen energi. Iya. Betul ya. Nah itu terus kebijakan publik. Kebijakan publik ya, kebijakan publik. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua saya lihat tulisannya masuk di salah satu majalah di nasional ya, yang bukan miliknya Petromindo tapi milik yang lain gitu, dengan tema sekitar bahasa, menulis bahasa. Terus sekarang itu Bung Febri ini bekerja di salah satu perusahaan migas yang terbesar ya mungkin di Indonesia, yang multinasional ya. Jadi selamat kepada Bung Febri ya. Mudah-mudahan karirnya makin bagus gitu kan. Amin. Kita hari ini pengen bahas yang ringan sebenarnya, kompetensinya Bung Febri sebagai seorang penulis dan caranya gimana sih gitu kan, masukin tulisan atau pitching ya ke majalah nasional yang keren itu. Terus kemudian manfaatnya, impactnya kepada masyarakat juga, terus kemudian juga manfaatnya bagi Bung Febri sendiri secara personal, kehidupannya gimana, dan mungkin juga karir ya, seperti apa itu. Intinya sebenarnya personal brandingnya gimana jadinya gitu kan, dengan segala karir yang sudah ditempuh, dan juga mungkin otoritas sebagai seorang penulis yang selalu dianggap selalu punya nilai yang lebih ya dibandingkan orang yang tidak menulis. Nah itu mungkin kira-kira gitu, Bung Febri, silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Iwan. Saya sungguh senang bisa hadir di podcast yang dipandu oleh Mas Iwan ini. Ya seperti tadi yang cerita tadi ya memang background saya bisa kenal dengan Mas Iwan ini sewaktu masih wartawan cukup lama di sektor migas, dan media saya memang di sektor energi. Saya banyak juga dapat belajar gitu dari Mas Iwan ini waktu saya masih wartawan, gimana kondisi ini. Jadi semua soal seluk-beluk migas juga banyak tahu, soal isu-isu gitu. Dan tentu kenapa, kalau ditanya kenapa suka nulis ya, itu pasti dari kita kalau punya hobi nulis dari awal pasti sudah kita tekuni gitu. Namanya hobi ya, hobi. Kayak saya itu sudah sejak SMA gitu. SMA sudah mulai menulis, sudah pernah masuk ke koran lokal gitu, koran lokal daerah. Jadi di situ mulai baru ya, tentu di buku kayak tabloid di SMA itu juga, lalu di perkuliahan juga itu sudah menulis. Akhirnya terdampar atau jadi wartawan yang hampir 10 tahun, tentu dengan harus menulis juga. Jadi itu mulai kan. Dan sekarang saya masuk di salah satu perusahaan migas, dan di bagian humas gitu, di bagian government relation. Nah tentu ada pengaruhnya dari menulis ini. Nah kalau ditanya apa tadi ya? Yang pertama, jadi menulis di media nasional ya. Nah, gimana bisa tembus gitu ya kan. Berarti tadi udah cerita background, ternyata memang hobinya nulis dari SMA, udah masuk koran daerah ya gitu ya. Iya, jadi ya kalau memang punya hobi ya, pertama ya punya hobi ya. Kalau orang yang tidak suka nulis, tiba-tiba aku mau menulis harus sangat susah tuh. Memang bisa aja gitu, tapi prosesnya ya susah gitu. Atau ya mungkin hanya keajaiban gitu, tiba-tiba ada tulisannya, nah tanda tanya siapa gitu. Padahal orangnya kita kenal nggak tahu menulis kalau kenal orangnya gitu kan.
banyak Iya, juga iya. yang seperti itu ya. Iya, Tapi kalau kita kenal, bapak ini kayaknya kalau kita nggak tahu nulis gitu. Ya iya, iya. mungkin ada semacam ghostwriter atau apa gitu di baliknya ya. Kayak Betul, gitu betul. juga ada. Tapi Iya, kita kan yang mau kita tahu nih, ya memang dia suka menulis. iya, Tapi tulisannya saya pengen yang lebih skala besar gitu, ke media yang media nasional gitu. Gimana caranya? Ya, yang pasti dari awal ini ya pasti punya niat ya, pasti punya semangat, tapi jangan hanya berhenti di situ. Orang kan hmm, kapan bisa mulai gitu ya, menulis itu kapan gitu. Ya mulainya ya sudah langsung tulis apa yang ada niat itu, semangat itu, kerjakan, tulis dan langsung kirim. Itu sederhananya gitu. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Ditunda-tunda gitu ya, ketika walaupun sesibuk apapun gitu ya. Tadi hmm. seperti saya katakan ya, orang yang betul-betul passion-nya suka nulis ya, semangat dan niat itu diwujudkan dengan menulis. Nah, strateginya gimana? Ya bisa, ada orang tekniknya seperti saya tadi, ya kecil-kecilan dulu. Iya, Saya tulis di minimal di medsos. Kita mungkin masing-masing sudah punya medsos ya. iya. Medsos, itu tulis aja yang mungkin singkat, seperti Facebook mungkin bisa lebih panjang, Instagram kecil ya. Itu di situ bisa. Nah, pertama kita membuat orang sampai ke tadi ke personal branding ya. Melihat Iya, kita dulu nih. iya. Kita tulis status terus menarik. Pasti ada orang kalau kalau kita tulis sesuatu, orang akan memberikan komentar. Dari komentar itu juga bisa kita kembangkan gitu tulisan kita. Oh iya nih, tambah Hmm, informasi atau tambah komentar lain yang memberi kritik atau masukan gitu. Nah, tapi tulisan kita enggak, jangan status-status apa ya, kayak apa ya, bukan yang ringan-ringan gitu. Ah, saya males, hmm. saya ngantuk lagi ngantuk. Gak kayak gitu-gitu lah. Tapi yang agak-agak berbobot gitu. Nah, bisa mulai dari situ. Kemudian setelah itu kalau mau masuk ke media bisa lewat media lokal loh. Kita jadi pertama bisa saya katakan kita mengidentifikasi medianya dulu. Hmm, Identifikasi yang mana nih mau kita sasar dulu. iya, Oke, kalau memang pengen kita udah pede nih. iya. Tulisan saya sudah ya sudah saya share ke teman, saya share ke grup WA, saya Hmm, share di medsos, ternyata ya cukup bagus nih, ada yang komen. respon Ini ya. harusnya dimasukin, ada respon yang baik kan. Ini bagus nih, tolong diangkat supaya lebih banyak lagi orang baca. Pasti ada. Itu Hmm, yang membuat kita semakin semangat gitu kan. iya, iya. Oke, ternyata sudah kita tes tulisan saya. Oke, saya tambah nih percaya dirinya. Kita tes. Nah, caranya nggak mungkin langsung kan, kita nggak ada. Memang di setiap koran atau majalah kan ada ditulis di situ, silahkan kirim opini atau tulisan karya Anda ke sini-sini ya. Iya, Saya jamin kalaupun kita tulis, ya belum tentu saya sangat susah gitu. Apalagi iya, tidak dikenal gitu ya. betul. Siapa ini? Walaupun tulisan kita sekualit apa gitu ya, sebagus apapun gitu tulisan kita, Betul. belum tentu gitu. Karena Iya. ya saya sebagai mantan wartawan dan banyak kenal wartawan termasuk sampai ke pimretnya, Hmm, redakturnya itu ya kita tahu teknik mereka bekerja kan, ya pasti mereka lihat tuh tokoh ketokohannya. betul. Jadi poin pertama nggak kualitas tulisannya, itu nomor kesekian saya kira, entah nomor 3 kali. Jadi mereka lihat itu tokoh, ini siapa gitu, ini siapa Siapa? ini nulis gitu. Terus apa kapasitasnya gimana nih? Hmm, Baru pengaruhnya apa gitu. Baru iya. relevansinya dengan sekarang apa gitu. Kok ini dimasukkan di koran saya atau di majalah saya, banyak nggak yang baca? Gitu. Hmm, Ini banyak nggak yang ngeklik media online saya gitu. iya. Nah, itu kan. Nah, jadi itu tadi maksud saya yang pertama kita identifikasi medianya, uh, itu baru setelah itu kita pelajari tulisan-tulisan yang pernah dimuat Oke. di media itu. Iya. Apa nih? Oh gini, gayanya gini. Oh gini. Oh iya ini topiknya gini. Nah itu yang lalu setelah itu baru masuk ke syarat-syaratnya. Syaratnya kan tadi itu pasti ditulis di situ berapa, pakai font apa, berapa jumlah katanya, Betul. bla bla blanya itu. Hmm, Nah lalu sudah sekarang kita cari media massa atau tadi itu yang udah kita lihat yang cocok dengan karakter tulisan kita. Kayak saya misalnya,
Ya, Oke. saya sebenarnya banyak pengen nulis apa saja, tapi saya saat ini sebenarnya kalau saya passion saya ingin menulis sektor migas gitu ya. Tapi kan Oke. karena dengan pekerjaan dan saya mau yang lebih ringan gitu ya, yang Hmm. tidak lebih memancing apa gitu. Betul, betul. Dulu waktu wartawan mungkin bisa lebih bebas Bisa gitu ya. nulis ya, benar. Nulis gitu. Sekarang kan kita saya seperti tadi yang di waktu kita tadi sebelum ini ngobrol ya, saya udah melekat dengan perusahaan di Perusahaan mana ya. saya Betul. bekerja gitu Ada ya. etika, ada aturan ya di sana ya. Betul, ada etikanya gitu. Jadi ya udah kita cari yang saya minatnya di bahasa gitu, yang menurut saya cukup ringan gitu. Iya. Itu saya tulis, itu yang cocok saya lihat di majalah, di Kompas misalnya, jadi Iya. sangat besar. Oke, ada. Di Tempo juga ada, di Media Indonesia juga ada rubrik khusus tentang itu gitu ya. Dan beberapa juga banyak, hampir banyak media, banyak ada yang mengasuh atau yang memberikan kolom untuk itu. Nah, kita baca, oh gini karakternya, ini cocok untuk saya nih. Gitu. Oke. Udah, setelah itu udah kita coba karakteristiknya, lalu kita tulis, udah kita kirim ya. Kirim saja. Jadi nggak usah dulu pertama kita pikir, ini namanya mencoba ya, pertama-tama namanya ya. Ya takut salah lah, takut gini lah. Tapi Iya, kalau kita mau tulisan kita mau dilihat lebih bagus itu ya, sebelum kita kirim kurang pede nih, kasih aja ke teman, ke grup, ke mana gitu yang kita rasa bisa menilai ya. betul. Udah, mereka lihat, oh ini perlu ada masukan, ada perbaikan, kita tambah. Nah, kalau udah kirim saja langsung. Kirim ya. Kirim saja gitu. Nah, ya udah, tinggal kita tunggu aja, berdoa gitu. Ya kalau saya itu udah masuk. mungkin saya nggak tahu ya, tadi itu ya ada yang lihat, ada yang minta, karena saya tulis di medsos, di mana-mana sebelumnya ya. Iya. Mungkin saya juga sudah dikenal, ada beberapa teman wartawan, ada Tahu ya. wartawan. Kadang kayak tulisan di media ini juga saya kritisi gitu kan. Iya, Mungkin iya. dilihat, oh ya tahu ini si Febri Silaban Udah tahu yang ya. kecil lah. Udah punya reputasi kecil-kecilan ya. Reputasi kecilan lah gitu. Oke, itu tadi ya oke, ini cocok nih mau dimasukkan gitu, kayak ke majalah Tempo saya kira sudah 3 atau 4 kali ya saya masuk tuh. Yap. Di situ kalau di Kompas opini belum pernah ya, tapi ke batas sampai apa waktu itu ya surat membaca, tapi tentang bahasa juga gitu. Waktu itu saya pernah membahas soal apa slogan Universitas Indonesia gitu. Oh iya ingat itu. Ada yang ditulis di salah satu taman itu tentang bahasa Latin, terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang kurang tepat. Kurang gitu. pas ya, iya betul. Ya pas, tapi sebelumnya juga saya sudah ada satu grup alumni gitu, itu juga saya share gitu ya. Dan salah satu dosennya itu ya kaget gitu, dan ternyata mereka oke, betul juga gitu. Kenapa gitu ya? Selama ini salah kaprah, bukan tepat gitu. Jadi kayak gitu. Akhirnya ya banyak gitu, dan ada yang share juga. Jadi di beberapa grup saya di alumni di sana, tulisan saya itu di foto, di share gitu. Ini benar gini gitu. Ya. Nah, itu mungkin menambah sudah di reputasi saya itu tadi. Reputasi dan kredensial ya, betul. Jadi ya yang kayak gitulah, makanya tulisan saya ada yang bisa beberapa masuk ya. Dan selain itu juga saya ya nulis ya, ada di semacam apa vlogger gitu, kayak Kompasiana ada, ada lagi satu lagi apa Medium, ada yang kayak blogger gitu ya. Termasuk media online juga, di media online ada, di majalah-majalah yang online juga ada, di daerah juga kayak saya di Bojonegoro juga pernah ada. Jadi seperti itu gitu Mas. Ya. Tadi memang mempraktekannya jadi step by step ya, kalau saya lihat ya. Jadi nggak buru-buru langsung publish ke mana, ke media nasional gitu ya. Iya, yang kayak itu bilang tadi, kalau tiba-tiba ada nih, memang tokoh dia besar, tiba-tiba ada tulisannya ya tanda tanya gitu ya. Tanda tanya. Ya nulisin jangan-jangan. Nah, ada tulisannya tiba-tiba ada gitu, kok bisa gitu. Bener. Iya. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang apa namanya digital PR ya tadi ya, ini saya jadi ingat kan.
mekanisme atau taktik yang dipakai oleh Bung Febri ini kan men-share ke misalnya grup-grup ya, grup WA ya maksudnya, Iya, grup WA. betul, Kemudian ya. orang tertarik berkomentar, oh benar juga, terus kemudian dia share ke tempat lain. Nah itu kan sebetulnya memang grup WA ini juga salah satu, buat saya adalah salah satu medium sosial media yang tertutup sebetulnya, nggak semua masuk situ kan. Maksudnya Ya. di grupnya juga grup tertutup. Kalau Facebook kan ya relatif jauh lebih terbuka lah, siapa saja bisa jadi teman kita. Dan kalau udah nge-share dampaknya luas, Facebook, Instagram, apalagi YouTube, LinkedIn juga ya kan, TikTok gitu ya, itu Ya. juga lebih terbuka dibandingkan WhatsApp. Nah, tapi secara umum menurut saya shareable ya, sesuatu yang shareable kan artinya berguna buat banyak orang, dan itu menunjukkan tulisan yang kita punya kan berarti bermanfaat di ujungnya gitu kan. Nah, tinggal mediumnya aja kita leverage. Ya, Kalau betul, betul. udah diuji coba di situ, ya di situ siapa tahu ada orang Tempo juga kan. Ya, benar-benar. Jadi kita mencuri perhatian dia Itu gitu. dia. Salah satu taktik juga. Jadi sekarang itu caranya memang cukup banyak ya untuk menarik perhatian. Kalau dulu mungkin agak susah menarik perhatian media ya. Misalnya kenal dengan editornya, dengan pamfletnya kalau orang biasa gitu. Tapi sekarang dengan adanya grup WA sebenarnya opportunity-nya lumayan gede gitu. Kalau Betul. dia tiba-tiba masuk ke grup yang dia punya kompetensi dan di situ ada orang media juga yang punya kompetensi, kan itu akan membantu ketika dia bisa menunjukkan kompetensinya di bidang menulis ya. Seperti Bung Febri Tembo ini saya pikir bisa dicontoh ya menurut saya ya, oleh teman-teman yang lain yang mungkin berminat jadi penulis di media nasional, walaupun nanti jadi kompetitornya Bung Febri. Tapi ya, tapi biasanya kan gurunya tetap lebih jago, dia lebih dianggap duluan gitu. Dianggap duluan. Saya kira itu. Betul. Jadi itu tadi yang menarik sih dari sisi pembicaraan yang pertama. Nah, pembicaraan yang selanjutnya ini kan mengenai manfaatnya bagi ini ya, apa namanya, bagi Bung Febri di karirnya ya. Kira-kira sebetulnya perubahan apa sih gitu kira-kira ketika orang-orang di kantor tahu gitu ya, oh nih Bung Febri jago nih nulis, terus kemudian apakah itu kemudian juga berdampak kepada pekerjaan sehari-hari untuk kemudian apa ya, memberikan scope of work pekerjaan yang mungkin sedikit tambahan ke Bung Febri, atau gimana, atau enggak ada gimana? Atau ada kesan-kesan lain ya yang mungkin enggak tergantung pada tulisannya, tapi apa namanya juga reputasi dibangun dari menulis ya gitu kan, mungkin ada kesan yang berbeda ya dari lawan bicara kita ketika mereka ngobrol dengan Bung Febri setelah tahu, oh ternyata tulisannya udah muat di level nasional nih, bukan orang sembarangan nih kan, kira-kira gitu kan. Ya, oke. Jadi tentu ada dampaknya ya dengan hobi kita tadi yang menulis itu. Dengan pekerjaan tentu ada dampaknya, walaupun core pekerjaan saya itu kan humas yang apalagi berhubungan dengan pemerintah setempat ya. Nah, tapi karena adanya menulis ini ya benar jadi tambah kerjaan tanda petik gitu ya. Nah, misalnya tadinya untuk misalnya nulis pers release ya. Yeah. Nah, itu sebenarnya bukan bagian saya gitu. Betul. Tapi kadang-kadang ya dibutuhkan saya semacam editor tanda petik gitu ya. Padahal bukan saya. Betul. Nah, ini Bang Febri nih yang coba cek dulu ya, gitu. Gitu. Kadang-kadang jadi apa yang perlu dirapikan kayak gitu. Atau misalnya untuk kita ada forum satu KKKS atau perusahaan migas di satu lokasi kayak di tengah dari Jambanusa gitu ya. Iya. Kita kumpul regional ya. Humasnya yang regional ya, humasnya situ. Kita bikin satu kegiatan, ada program. Nah, sebenarnya bukan bagian saya gitu. Iya. Nah, itu. Tapi tiba-tiba nama saya disebut. Mas Febri nih yang jago bikin tor misalnya. Saya itu udah terkenal di sini karena tuh di spesialis bikin tor gitu.
Ah, Bikin kerangka acuan untuk satu kegiatan, untuk seminar, untuk apapun itu. Jadi pokoknya kalau udah Mas Febri percaya kan, aja ya. iya bikin spesialis store gitu, gitu. Ya, ya. Ya seperti itulah ya. Jadi Hmm. ada ya artinya itu juga menyenangkan buat saya, bukan jadi beban, kan Betul, jadi betul. Itu yang ya penting ya, menyenangkan ya. menyenangkan karena Hmm. di situ passion saya, di situ yang Ya, saya semangat untuk mengerjakannya gitu. betul, betul. Mantap, mantap. Dan orang jadi kenalnya di situ gitu. Iya, iya, Kenalnya jadi di situ. Ini iya. Mas Febri nih. Tapi kan kita itu tadi teknik yang saya katakan, ada kadang kita share di grup WA, di medsos, di mana gitu, yang ada nggak hanya yang sepantaran atau yang selevel atau yang bahkan yang sampai ke level-level Profesi atas tinggi ya, lagi ya. ya. Betul, betul. Karena wisdomnya mereka, pengalaman mereka pasti berguna ya, yang belum kita Iya. tempuh kan ya kan. Sehingga ketika memberikan feedback juga nggak main-main kan gitu ya. Betul, betul, betul. Kira-kira kan gitu. Iya, iya. Nah, Walaupun ya kita cukup hati-hati tadi seperti yang di awal tadi yang kita diskusi ya, itu iya. ada yang nyinyir juga, ada yang Ah, iya nih jadi pengen nanya nih jadinya kan. Nah, karena udah kesebut ya kan. Jadi kalian kan gitu saya follow up. Nah, ini sebenarnya gimana respon yang kan positif pasti sudah biasa ya. Kalau di grup WA kan pasti harus ada mental yang kuat kalau ada orang yang nyinyir. Misalnya ada orang yang tiba-tiba tercek. Kalau nyinyir kan berarti sebetulnya tulisan itu bagus, kemudian dia terchallenge kan, gitu kan. Dia tertantang dan dia berkomentar yang kurang lebih sebaliknya lah. Terus dia lebih fokus kepada hal-hal yang mungkin dia anggap nggak cocok gitu. Itu gimana cara ngeladeninnya gitu ya, kalau menurut versi Bung Febri? ya, kalau saya meladeninya gini, kalau nyinyir kan beda sama yang apa ya, kritik yang Kritis benar-benar ya, membangun, yang kritik ya. betul. Ini kan kadang di luar konteks gitu. Bahkan menyerang personalnya, Personal ya, orangnya gitu. iya. Oh ya, ada dua berarti ini jawabannya Iya, harus ada dua, satu kritis, satu nyinyir. iya. Jadi yang nyinyir padahal ya kita cuekin aja gitu dan Ya kan, nyinyir cuekin ya. tapi kalau yang kritik memang betul-betul ini tulisannya di challenge gitu kan. Iya, Tentu apa artinya? Yang saya ketahui itu yang saya tuliskan, yang saya bagikan, yang saya komentari, yang saya tanggapi ya kan. iya Kalau betul. nggak saya tahu ngapain gitu. Apa ya, betul. Nah ini saya tahu begini ilmunya, begini dasarnya, begini datanya. Nah begitu biasanya yang saya lakukan untuk mengcounter atau menanggapi komentar atau kritikan atau masukan-masukan itu. Sedangkan kalau yang udah menyerang personal kan, kadang ada gitu misalnya komennya gini nih, wah ini tulisanmu saya suka nih, misalnya saya sering mengapa ya tulisan salah kaprah misalnya. Ah, Terus kadang ada orang yang nggak tahu lah kok ada yang nggak senang atau apa gitu. ah, Padahal dia tahu kan memang kesalahan sehari-hari gitu ya. Kadang ada orang memang gimana ya nggak nyangka ya. Saya kan sering menulis itu. Oh iya ternyata salah. Misalnya mengatakan plakat gitu ya sama plakat. Kan selama ini salah gitu, salah kaprah. Kalau ya. perusahaan-perusahaan kan sering mengatakan plakat. Ya, Plakat ternyata itu kan hanya kertas yang ditempel ke semua di tiang listrik lah, misalnya tukang WC apa itu plakat kan. Tapi yang sebenarnya yang benar itu kan plaket ya, plaket pakai E ya, plaket tuh. Plaket. ya, ya. Ya itu, tapi ada beberapa yang komentar itu yang harusnya kan isinya oh ya benar gitu kan. Ya benar tapi ngapain sih yang kayak gini-gini diangkat. Itu saya ya yang kayak gitu. Tapi misalnya saya nulis yang misalnya soal apa ya? Sorry. Tadi intinya tulisannya kan kita udah betul gitu ya. Misalnya Iya, harusnya plaket, ternyata orang umum secara umum taunya plakat gitu kan. plakat. Kita betulin kan, maksudnya Bung Kita Febri betulin. betulin. Ini Iya, loh yang benar itu plaket gitu kan, gitu kan. Nah, terus itu dinyinyirnya gimana? ya dinyinyirnya ya yang kayak gitu aja Ditulis diangkat, gitu ya. komentari Oh, ditulis gitu. Ya, ya ini masalah gitu kan. bahasa kan. Iya ini kan masalah bahasa ya. Ya itu Iya. bahasa kita bahasa Indonesia sendiri gitu. Itu yang artinya yang salah jadi benar gitu, yang benar disalahin kan. Terus yang kita anggap akhirnya ya udah akhirnya terlanjur ya ngapain. Yang penting orang mengerti. Inilah sering
apa ya, orang berkomentar gitu, ngapain Pak ribet seperti itu? Yang penting kita kan paham apa maksudnya. Nah, Iya, ini iya, konsep ini yang salah kan. Itu orang iya. kayak gitu kan. Kita bahasa, tapi bahasa itu cukup penting. Apa yang misalnya yang dalam pikiran kita yang kata-kata yang rapi, yang jelas, itu kan yang keluar dari mulut. Tapi kalau nggak jelas di dalam, yang keluar juga Nggak nggak jelas. jelas. Gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. bukan semata-mata paham gitu, paham Heeh. tapi salah. Penyampainya Iya, salah. Buat apa gitu? iya, iya, Apalagi betul. forum resmi. Kalau Kecuali menurut, ya oke, forum lisan, forum non resmi, oke, betul, betul. nggak apa-apa ya. Tapi Iya, ketika di forum resmi, ya kan malu gitu. Bahasa kita sendiri gitu ya. iya, iya. Ya Artinya, itu. iya betul. Jadi nggak semata-mata itu tidak tepat gitu ya, apa. Yang penting kita paham, nggak perlu Mm, harus tepat bahasanya, harus bahasa baku, betul. harus begini bahasa Indonesianya. Ya kayak kayak gitulah Iya, nyinyiran. maju terus ya pokoknya ya kita. Itu yang kurang pas. Yang kritik Semangat. sebenarnya kan harusnya ini loh tulisan saya, jangan orangnya atau jangan yang Iya, lain gitu. iya, Ini jangan juga loh di luar kalau benar, scope kan ya. iya, Kalau itu tadi kritiknya di luar scope kan, di ngapain? luar scope gitu. Ya, bahasa biasa aja. Memang kayak kecil-kecil gitu kan. Kayak apa bisa di bahasa di apa ya, di TV gitu kan, tiba-tiba saya lihat, ya saya kan kadang yang spontan-spontan, saya baca di TV, tiba-tiba keluar tulisan gitu kan, Nah, TV ini salah, TV ini benar, mana yang benar gitu, iya, ya kan, ya udah saya posting, posting ya. saya apa namanya, screenshot, Iya, yang kayak gitu ya, iya, udah saya tuliskan, saya share ke grup, bahkan ke grup wartawan misalnya, iya. ya mungkin ada yang apa ya, wah ini gak enak gitu. Heeh, Kita kasih tahu yang benar gitu kan, ngasih tahu yang benar, ini loh gitu, ini yang benar seharusnya gitu, iya, sesuai bahasa Indonesia, bukan kata saya gitu, ini kata yang yang di buku kamus iya, KBBI gitu. gitu ya. Uh-uh. Iya. Acuannya Ya, KBBI berarti ya, acuan utama ya. ya, Kamus besar jadi ya. acuannya pasti KBBI, di situ semua kata ada, dan ada juga buku-buku lain yang ada, ya kita kan bisa ada lihat etimologinya, ada bahasa Oke. dari bahasa aslinya, supaya Ya, kita tahu makna yang terdalamnya itu apa gitu. Jadi ya. kadang juga kita ngungkapin kayak healing lah. Orang sekarang kan sudah bahasa Inggris yang Macam-macam ya. Iya. bahasa anak jaksel ya kan sudah bergeser gitu. Bergeser ya maknanya ya. Iya. Jadi kalau kita nggak tahu lagi, orang-orang akan oh Pak akan lain gitu. Jadi Iya. bahasa itu semakin semakin atau semakin jauh dari makna aslinya gitu. Aslinya. Oh, Walaupun bahasa itu memang berkembang ya. berkembang ya, betul, betul. Memang bahasa itu berkembang gitu. Ya, ya memang pada saat penggunaannya zaman lampau dengan sekarang juga bisa saja memang agak mungkin bisa berbeda ya. Betul, Dengan, betul. ya. Dan juga yang saya pahami kan memang kalau misalnya kita mengucapkan sesuatu gitu kan, tiba orang lain mengerti tapi begitu dituliskan beda itu. Bisa aja kan. Iya, iya. Benar, 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 benar. Kita Benar. ngomong apa gitu dengan harusnya kita pengennya ngomong A, di sana dengarnya E gitu kan. Ya. Ya kan pasti beda gitu. Ya maksudnya sama gitu. Begitu Iya, tulis suruh beda. Masalah ceritanya beda. bahasa. Iya kan, masalah bahasa juga tuh. Ya makanya ada yang bilang kan apa ya, pepatah Cina itu kan ada yang bilang tulisan dengan tinta yang paling buram kan itu sekalipun lebih kuat itu daripada ingatan yang paling cemerlang kan. Walaupun kita ingat tadi kan seperti kita mengatakan itu kan, Iya. ya lebih kuat yang tulisan tinta yang paling buram itu. Ya Iya, kan benar ya. Kita iya, bisa ribuan tahun loh tulisan dikasih itu. dikasih ini loh maksudnya. Ini Oh, maksudnya jelas gitu. salah ya tadi ya. Ini ya benar ya. Setuju itu, setuju. Kalau ingatan ya udah sebentar aja, walaupun sepintar apapun, sejenius apapun. Tapi kalau nggak kita tuliskan, ini loh yang maksudnya yang benar. Iya, iya, iya. Siap, siap. Nah tadi apa namanya orang nyinyir dan orang ini ya, orang yang mengkritisi udah ya. Ya. Nah ini apa seberapa sering ya menghadapi orang-orang seperti ini kalau di grup-grup itu biasa gitu atau gimana? Seberapa sering ya nggak sering juga gitu ya. Kita kan kadang berinteraksi sekarang ini kan
ya bisa lewat media seperti WhatsApp atau di media Iya. sosial Facebook atau Instagram, atau juga bisa apa ya, balas komentar apa gitu ya. Ada di Facebook juga ada grup kayak gitu, di media WhatsApp juga banyak kan sekarang grup-grup. Iya. Bahkan ya lebih apa, interaksi langsung gini kayak kita ngobrol begini kan. Dengan Iya. teman-teman atau dengan teman sekantor, diskusi, meeting gitu ya. Ya pasti ada lah, ada aja Ada. manusia yang seperti ini kan. Ya kita ini kan kadang yang kita keluarkan kan kadang dianggap seperti pendapat pribadi ya. Ya pendapat kita kadang-kadang kan ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, Iya. ada yang abu-abu juga. Ada yang apa aja yang kamu katakan udah katanya aja. Ada yang kayak gitu juga. Ya, Betul. ya artinya ya di dalam setiap apa ya aspek kehidupan yang tadi itu kegiatannya ada aja yang orang yang kayak gitu. Kita ada baik dunia kerja, Iya. pertemanan, media sosial, seperti itu Mas. Ya. Ini pengen nanya yang soal orangnya sama orang yang kritis. Biasanya kan kalau di awal-awal mungkin kita nggak tahan ya. Waktu awal gimana tuh rasanya, terus apa? Kadang kan ada orang yang moodnya jadi hilang, terus kemudian bisa aja orang jadi malas terdiscourage untuk tidak menulis kan, gitu kan? Karena dinyinyirin atau apa. Ini impactnya ke Bung Febri gimana? Waktu awal ya. Kalau sekarang kan mungkin udah biasa kan. Ya waktu awal-awal itu ya kayak gitu pas dinyinyirin ya pasti down ya. Tiba ini apa yang salah gitu kan. Iya. Aku kita ngecek lagi nih ke diri kita, atau ada yang salah atau aku yang selalu apa ya, selalu menggebu-gebu, selalu cepat mengungkapkan pikiran ini lewat tulisan. Iya. Ini kita nggak apa etika aku yang salah atau itu banyak pikiran waktu itu. Jadi kita seleksi diri gitu kan, apa yang salah gitu. Jadi ya akhirnya lama pernah gitu vakum, jadi malas lah, aku nggak mau nulis lah gitu. Apa gitu. Ya udah nulis ya dulu waktu kerja sebagai wartawan ya udah untuk pekerjaan gitu ya. Sebagai kewajiban. Jadi hobi untuk misalnya mau untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita lewat tulisan tuh nggak kita salurkan gitu. Iya. Jadi dampaknya ke situ gitu. Tapi kan lama-lama enggak kan. Kita kan makin lama belajar dari situ ya enggak. Ternyata kita termasuk juga dukungan dari lingkungan keluarga ya. Aku gitu kan bagus kok. Bahkan ditanya kenapa berhenti gitu. Iya benar. Kayak sekarang nih saya misalnya, nih saya sudah cukup lama nggak nulis lagi gitu ya. Bukan nggak nulis, artinya nggak kesibukan. Ya karena kesibukan kerja ya. Nulis yang ke media misalnya, media sosial saya sudah jarang kan kayak gitu. Ya mungkin karena kesibukan kerja. Kan ditanya gitu. Kok ada tulisanmu? Nggak ada, gitu. Kangen gitu kan. Kan gitu, nggak ada gitu. Kadang-kadang saya kan bikin dulu hampir sekali seminggu atau 2 kali seminggu biasanya kuis bahasa di status WA atau status IG gitu ya. Itu kan bisa diklik gitu ya. Ada pilihan, ada optionnya. Itu kan gampang. Kalau di Instagram orang bisa milih, kita bisa tahu gitu. Jadi saya bisa bikin kuis kecil-kecilan lah, walaupun kadang-kadang ada bikin giveaway-nya, kadang-kadang nggak ada. Jadi orang senang gitu. Nah, ketika vakum misalnya 2 minggu, orang udah bertanya langsung apa pesan, Mas Febri ini kok nggak ada, mana lagi kuisnya gitu. Ada nih, kenapa? Ya enak nih belajar sampai kan nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa, saya juga tambah ilmu gitu. Lucu-lucu, kadang-kadang bikin lucu-lucu juga gitu ya. Ya, jadi yang kayak gitu yang membuat kita juga semakin pede. Untuk tadi yang melawan yang nyinyir lah, yang membuat kita down tadi. Memang ya benar, pasti di awal saya hampir setelah itu nggak ini banyak mikir-mikir yang lain. Pikiran ini penuh, kenapa ya dengan saya? Kenapa gitu ya? Ya tapi dengan berjalannya waktu saya kira ya pendewasaan lah ya itu ya. Ya benar-benar. Ya memang tadi kan kita sempat ngobrol juga di awal, kalau di media sosial kan sebenarnya kalau buat saya kita juga bisa membenchmark dengan orang lain, ngintip-ngintip lah ya, misalnya dengan orang yang misalnya sama dengan kita pemikirannya, itu sejauh mana dia pemikirannya keluar di tempatnya dia gitu kan, terus sejauh mana pikiran kita keluarkan, kita bisa membenchmark kan, apakah di kita yang kurang atau di sana yang kurang. Itu juga salah satu jadi bagian dari effort kita untuk selalu memperbaiki diri kan. Jadi ada benchmarknya orang-orang yang mereka udah followernya kok bisa bagus banyak, ternyata mungkin
kalau setelah kita lihat isinya ya belum tentu selalu benar, ya kan. Jadi media, pendapat saya pribadi di media sosial dan media ini terutama itu nggak terlalu khawatir dengan suatu kesalahan, orang bisa memaafkan. Yang penting orang mendapatkan manfaat jauh lebih besar pada misalnya kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat, misalnya di menulis, karena mereka juga tahu bahwa untuk menulis sendiri aja pasti effortnya juga luar biasa kan. Betul, betul. Tadi perjuangan saya aja kan dari awal itu ada stepnya gitu ya. Iya, Nggak langsung simsalabim ya. kasih salam tim gitu. Sebagai semua penulis saya mengerti juga gitu. Ya kira-kira itu. Nah, oke. Nah ini sebenarnya tadi juga ada satu hal yang terkait dengan uh, PR juga ya. Apa namanya soal uh, saya jadi sedikit lupa. Tapi saya selalu mengaitkan dengan ilmu-ilmu PR sih, dari sisi menulis lah ya gitu. Tadi ada juga soal kuis, ini jadi ingat soal kuis. Ya soal kuis itu kan salah satu memaintain sebenarnya, memaintain apa namanya klien atau customer atau publik atau follower kita yang sering saya ikuti dari berbagai macam inilah, dari berbagai macam buku, terus kemudian YouTube-YouTuber yang orang yang pernah bikin Google, terus kemudian ada orang Asia macam-macam yang intinya ya untuk menjaga follower itu harus ada caranya lah. Nah ini salah satunya kan sebenarnya Bung Febri ini menurut saya sih dari sisi karena sudah cukup dikenal di kalangan grup WA kan ya, teman-temannya udah kenal dan udah jadi penulis di media nasional, saya kira di IG pasti sudah legitimate gitu ya maksudnya untuk bisa mengeluarkan kuis gitu kan, karena otoritasnya udah terbangun. Orang ini orang siapa sih kan? Kalau begitu tunjukin, oh ini sudah pernah keluar di media ini, orang langsung ya oh percaya lah kayak gitu kan. Kalau saya mau ikut kuisnya berarti emang bener nih orang kayak gitu. Gampangannya kan gitu. Jadi jadi wajar kalau orang eh, apa nanya apa tadi kok nggak pernah nulis lagi. Nah itu berarti memang dibutuhkan sebenarnya ilmunya Bung Febri kan gitu. Dan saya juga berapa kali kan baca ya. Saya sekarang udah nggak jarang buka IG ya, mungkin nanti kalau apa kalau memang saya butuhkan, karena saya biasanya orangnya kan ada tujuan ya, orientasi ke tujuan dulu gitu. Jadi saya baru bisa ngeh oh ini maksudnya ya gini. Jadi saya sekarang memang memfokuskan untuk ke LinkedIn sama ke YouTube gitu. Jadi kalau sambil sharing aja ya. Ya kalau di LinkedIn kan yang saya suka itu ketika misalnya Bung Febri komen di tempat saya itu, followernya Bung Febri di lini masanya mereka tahu kan Kan bahwa ya. Bung Febri apa ngomentarin punya saya, artinya sesuatu yang penting atau nge-like aja gitu, itu pasti akan followernya akan mungkin beberapa akan tertarik untuk oh ini apa yang aku acu dia nge-like sesuatu nih gitu. Jadi itu dijadikan acuan tuh komen atau like-nya Bung Febri. Terus kemudian juga biasanya senior-senior yang udah lebih lama gitu kalau masih kasih komen, apalagi kalau share di share ya, nah itu otomatis drive drive follower sih biasanya gitu. Jadi itu saya kira uh, fungsinya media sosial kan di situ ya, ketika kita punya kompetensi, mungkin kompetensinya kita udah mulai dikenal di kalangan di offline, ketika di online itu makin akselerasinya makin makin bagus gitu. Karena kayak seperti gerakan mulut ke mulut sih. Jadi Ya. begitu begitu orangnya tahu dia sebarin gitu. Yang begitu nge-like orang teman-temannya lihat, ada yang temannya tertarik lihat kita, terus dia nge-add, kita nggak kenal, saya lihat. Nah, keunggulannya kalau masih di tahap awal kan memang sama juga sih dari tips-tipsnya yang saya baca itu, memang ya kalau sudah di awal ya keunggulannya adalah kita bisa personalize gitu kan. Personalize itu artinya ketika ada orang yang add kita bisa mengucapkan sesuatu terima kasih apa segala macam kan masih personal ya, tapi kalau udah 100.000 follower tiba-tiba nambah 1.000 gitu. 1.000 gimana mau ke DM satu-satu. Iya, benar. Jawab satu-satu terima kasih kan susah ya. Iya, iya. Nah itu kan memang di dunia digital ya terutama ini, saya lihat mengakselerasi lah ya orang-orang yang sebenarnya punya kompetensi, asalkan ya itu tadi mungkin kalau sudah ada indikasi bahwa kok
nggak ngeluarin kuis lagi kok, jarang nongol di media. Itu berarti ilmunya dibutuhkan ya. Dan salah satu kunci kesuksesan katanya kan itu memang adalah sama sih sebenarnya tempat lainnya. Untuk orang bermanfaat itu kan eh, harus bisa ngasih solusi kan ke banyak orang. Nah, ini Bung Febri menurut saya sih kan sudah ngasih solusi. Nah, ini saya ini bukan cuma nanya tapi ngomentarin. Namanya juga ngobrol ya. Iya, benar-benar masih. Kira-kira gitu sih. Kan tadi saya juga ceritakan kalau sebelum sebelum online ya, kan saya juga suka nulis opini ya tadi ya. Itu juga ada yang memang targetnya kan supaya opini banyak dibaca orang. Nah, nanti akan ada komentar yang positif atau negatif, saya sudah harus siap menikmati itu gitu kan, prosesnya itu. Dan kita niatkan untuk bermanfaat sama niatkan untuk mengembangkan diri terus. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik, untuk siapa tahu dari LinkedIn ada yang minta untuk ngirim opini. Harapan saya kan gitu ya, memang terjadi. Jadi manfaatnya itu di media sosial jauh lebih cepat akselerasi. Saya kira mungkin itu yang perlu dipertimbangkan Bung Febi supaya tetap eksis ya di media sosial gitu. Jangan lupa sama jangan selalu ingat sama pekerjaan utamanya aja. Jadi ada teman-teman yang pengen di apa itu ya, kangen lah dengan tulisan-tulisan bahasanya Bung Febri. Nah, kira-kira gitu sih Bung Febri. Ya, benar itu Mas. Jadi ya seperti Mas Tuan bilang tadi kan, yang menyinggung soal bermanfaat kan, ya pasti ya. Ya saya ya bahagia itu kan ketika kita bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, jadi ya memang hal itu kalau menurut saya tuh sederhana gitu ya. Apa yang saya tahu, kalau nggak saya tahu kan nggak mungkin bisa saya bagikan ya. betul. Yang saya tahu, apa yang saya kuasai, yang saya paham, itu yang mau saya bagikan kepada orang lain, kepada teman yang kayak gitu. Jadinya kalau nggak saya tahu ya saya diam, ngapain? Nanti tahu nggak benar hasilnya nanti kan? Iya. Nah, ya itu sih. Ya, sepakat. Intinya kayaknya Bung Febri memang harus melanjutin ya. Ditagih itu pasti udah sama teman-teman di IG itu. Ya benar. Kenapa saya masuk di apa ya? Di IG, Facebook, nah, YouTube saya punya, tapi belum saya serius di situ ya. Karena menurut saya YouTube kan itu bagi saya ya, itu durasinya harus panjang. Kan? Dan ya itu belum, saya biasanya kalau yang sekarang kan banyak pilihan ya, kita cara mau mengakselerasi atau mau eksis supaya dilihat kan banyak media-media ya. Betul. Mau pilih yang mana, yang misalnya versi yang vertikal gitu ya, portrait, video, betul. Misalnya hanya cukup 15 detik, 30 detik. Nah, itu kan banyak, bisa di IG, bisa di TikTok, bisa di Facebook. Nah, ada orang yang mungkin, kalau saya mau lihat audiens saya, follower saya yang cukup mungkin di jalan, dia lagi nunggu, lagi di angkot, lagi di bis, atau lagi di mobil mau pergi kantor, aja melihat gitu, nggak perlu capek sampai lama gitu kan. Jadi itu yang mau saya sasar gitu kan, orang-orang seperti itu bisa, itu sarannya bisa lewat IG kan, jadi cukup 15 detik. Nah, itu tadi misalnya saya membuat video tentang membahas salah satu problem dalam satu bahasa gitu, yang bahasa sehari-hari, saya nggak pernah mencari yang rumit-rumit gitu. Kan orang kan pasti kita kan yang menarik, oh iya, jadi aku membuat orang itu saya nggak tahu istilah, tapi jadi orang akan manggut-manggut, oh iya ya, oh iya. Orang jadi ketawa, jadi kadang orang, oh iya benar ini Mas Pep, iya, selama ini salah. Hanya membuat sekedar gitu. Jadi kan ya nambah followers, mereka share lagi ke yang lain, ya tiba-tiba saya, oh ya nambah kok, tiba-tiba nambah nih follower saya, gitu, nambah ini tiba-tiba gitu. Jadi makanya saya serius di IG, misalnya di situ. Nah, kenapa kalau di status, orang kan juga banyak suka melihat selain di status feeds ya. Jadi kan ada pilihan feeds di Instagram, kalau di Facebook di status ya. Tapi kan ada story juga ya, profil itu ya. Itu kan yang lebih singkat,
ya kadang ada yang kalau di Instagram 15 detik ya. Kalau di story WhatsApp itu 30 menit. 30 detik. detik, Panjang detik. ya. Lebih panjang sedikit. Nah, itu kan lebih gampang kita. Misalnya cukup kita ngerekam aja gitu, saya ngomong bla 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 bla. Ngeditnya gampang gitu. Nggak harus kayak orang-orang lain yang harus ada asisten untuk ngeditnya gitu. Iya. Sendiri udah ngomong, tinggal nambah tulisan aja. Atau saya lagi melihat-lihat duduk gini kan, video gitu kan, dan kita tinggal tambah tulisan aja gitu. Iya. Akan membaca. Oh iya, ini maksudnya. Jadi orang kan lebih senang visual ya, daripada misalnya kita tulis, kadang kan di Facebook atau apa, hanya tulisan aja. Orang malas. Iya, betul. Malas kan, kalau ada visual. Iya. Zaman sekarang kan visualisasi ya, apa, video ada yang bergerak, ada gambar gitu ya. Daripada orang baca panjang-panjang tulisan kan. Emang ya itu tadi, kita mau lihat segmen pembacanya siapa. Ya orang tua mungkin suka misalnya Facebook atau Instagram yang panjang-panjang captionnya. Sekarang ini kan mau kita sasar anak-anak muda seumuran kita atau yang masih lebih muda gitu kan, lebih senang melihat video. Makanya sekarang banyak berkembang video TikTok, video Reels yang hanya sebentar, paling cuma 15 detik, yang 30 detik gitu. Kenapa mau saya sasar itu? Kenapa medianya itu? Ya orang kan sekarang banyakkan itu. Walau baru memperbaiki ya, apa ya? Kadang kesan kalau orang bertiktok atau reels itu kan kesan orang-orang kan banyak itu hanya joget-joget atau memamerkan hal-hal yang tak pantas gitu ya. Nah, tapi kan enggak juga, bisa lewat itu kita lihat tuh banyak, bahkan media-media mainstream, media apa masuk lewat IG kan? Kita lihat ya, narasi. Nah, media-media itu lewat itu menunjukkannya video. Malas orang nonton TV udah jarang. Udah jarang ya. Iya kan? Jadi lewat itu orang udah ikan cuplikannya gitu. Oh iya. Jadi itu di-share lagi. Nah, akhirnya ya itu yang membuat saya ini saya coba gitu. Kenapa nggak LinkedIn? Saya lihat di situ serius ya. Itu orang profesional yang ya itu tadi, siapa mau kita lihat pasarnya, audiens kita. LinkedIn, saya di situ banyak yang memfollow ini yang senior yang pengalaman, lebih ke urusan kerja gitu. Tapi kayaknya sekarang kan LinkedIn udah mirip-mirip ke Facebook ya. Dulu kan belum ada bikin status, ada komen-komen. Dulu lebih pada soal kerjaan ya. Sekarang kan udah mulai bergaya-gaya Facebook ya. Ya mungkin saya akan juga menyasar ke situ gitu. Pelan-pelan ada tulisan, saya share di situ, atau minimal tulisan saya masuk di satu majalah, posting di situ gitu, baru kita tag. Iya betul kan gitu ya. Kita tag siapa gitu. Betul. Sama seperti tadi di Instagram juga gitu yang saya lakukan. Gimana membuat memaintain audiens ini tetap melihat kita. Kita tag, misalnya saya tag nih, pesan saya masuk di Kompas atau di Tempo. Tag Temponya, tag ininya, tag tokoh siapa yang kita singgung gitu. Nah, itu tulisan kita di-repost lagi gitu. Di-repost lagi, bagus ya. di-reshare lagi gitu. Oh iya nih. Karena kita nge-tag dia. Oh, dibaca lagi yang lain, tiba-tiba ada yang follow saya nih, tambah. Saya tak kenal itu saudara siapa nih. Oh ya udah. itu kadang efeknya gitu. Iya. Ya, menarik sebenarnya, emang mau nggak mau kan sebetulnya dari tulisan tadi kita ngobrolnya panjang dan impactnya ternyata kemana-mana juga kan, bahwa nggak hanya di dunia offline tapi di dunia digital juga sangat bermanfaat ya gitu ya. Jadi iya kan, jadi orang di Facebook mungkin posting kegiatan personal aja, tapi ternyata atau di Instagram personal aja bisa dimanfaatkan untuk postingan yang bermanfaat kan gitu ya, memberikan solusi gitu pada orang lain. Dan sifatnya kan kalau kita berdua lah, Bung Febri ini kan menulis kan pasti nggak mungkin kalau menulis personal tiba-tiba nongol di media nasional menulis tentang saya sendiri, yang nggak mungkin. Menulis tentang Febri sendiri, siapa ini menulis tentang dirinya sendiri nongol di media nasional. Nah, kan, artinya itu juga jadi ukuran kan, jadi kita nulis itu nggak sembarangan gitu.
Ya Bung Iya, Febri iya, kayak gitu ya. Walaupun misalnya katakanlah orang nyinyir kan bahwa ini kan kayak gitu, ngapain bahasa ya Pak, ini kan skopnya bahasa. Sama seperti kalau kita bahas IT kita tampilin di dunia hiburan ya orang mungkin juga itu ngapain iya. nulis-nulis itu ke Ngapain terus? kan iya kan terus lu share ke orang hiburan ya beda. Kan kira-kira gitu walaupun mungkin kurang sedikit cocok ya tapi intinya eh, dari malam ini kita banyak mendapat manfaat ya dari obrolan kita berdua ya Bung Febri dan teman-teman yang lain yang dengerin kuda apa yang nonton kuda hitam juga dapat manfaat sama mungkin bisa juga untuk inspirasi kepada siapa ya adik-adik kita mungkin kalau anak-anak kita sudah ada yang sudah gede kan juga bisa memotivasi mereka bahwa ya boleh nonton video gitu tapi menulis juga harus bisa lah kira-kira kan gitu bukan suatu hal yang eh, apa bukan suatu hal yang impossible lah gitu kan ya, tergantung sama minatnya kan gitu kan kalau minatnya nggak ke menulis ya jangan dipaksa juga kasihan Iya, misal saya nggak terlalu bisa apa melukis ya. Saya bisanya motret suruh melukis ya tetap aja aduh ntar dulu deh nggak dulu deh mendingan saya motret iya benar-benar. gitu kan makanya saya di belakang kan ada beberapa foto yang menurut saya menarik saya pajang kira-kira Iya, iya gitu. betul-betul. Nah, oke, Bang Febri ini mungkin sudah mau 1 jam nih. Kita kira kata penutup ya dari Bang Febri ini ke apa pemirsa Kuda Hitam supaya apa mungkin bergairah lah kalau misalnya mau menulis ke media entah itu di nasional atau di levelnya yang di bawahnya di level lokal. Silakan. Ya, oke. Sebelum saya apa ya uh, ke kata apa yang terakhir mau saya sampaikan tadi kalau nggak salah Mas Iwan menyinggung soal personal branding ya dan Personal branding. itu Ya. tadi, iya itu tadi ya yang kayaknya tadi itu kan ya dari segala yang tadi kita diskusikan ya pasti arahnya ke situ ya. Iya. Bagaimana Mas Iwan pasti lebih lebih paham lah pakarnya soal personal branding Ya, segala teorinya belajar. gitu ya. Nah, tapi yang pasti kan personal branding itu kan untuk gimana membangun citra diri kita di hadapan publik ya. Iya. Seperti itulah sederhananya definisinya yang saya pahami gitu. Jadi ya kenapa ya, saya seperti itu gitu dengan pekerjaan saya, dengan dunia di luar pekerjaan saya ya pasti supaya orang mengenal diri saya gitu kan personal branding itu bagaimana saya memakai medium lewat media sosial Facebook, Instagram, LinkedIn atau apapun itu lewat share ke WA itu kan gimana supaya memengaruhi orang lain mengenai persepsi diri kita, persepsi saya gitu. Memberitahu orang lain tentang identitas saya nih, apa sih Febri? Iya. Apa keunikannya gitu, apa kemampuan saya gitu kan, kita mau menunjukkan itu. Atau ya tadi sempat disinggung yang mau menunjukkan menampilkan kesan jika individu itu atau saya itu merupakan solusi pemecahan masalah gitu. Jadi orang cari, ini ada masalah, oh cari si Febri itu lebih tahu. Betul. Nah, itu kan. Jadi brand itu jadi nampak gitu kayak di kantor jadi seperti itu dikit-dikit Febri misalnya. Misalnya ada di grup misalnya apa pembicaraan atau di kantor di meeting tentang ditulis tuh di papan daluarsa misalnya kakak daluarsa salah nulis dia padahal kan hanya ya namanya diskusi ya biasa-biasa aja kan apa bahasa lisan gitu nggak terlalu diskusi nggak resmi banget ya tapi Febri ini salah itu, kamu jangan asal tulis tuh. Saya di situ gitu. Febri nanti protes ini, nggak pas ini. Oh iya benar, harus diperbaiki gitu ya. Jadi brand itu jadi muncul seperti itu gitu. Jadi ya yang kayak gitulah. Jadi personal branding itu penting gitu. Ya untuk itu tadi apa tujuan? Kalau saya ya itu yang saya ke depan mau saya lihat. Ya, contohnya tadi orang nyari mana coachnya Mas Feb, itu kan salah satu hasil dari personal branding tadi ya, Mas ya. Ya itu. Jadi ya terima kasih ya Mas ini karena bisa ngobrol hampir 1 jam. Nah, seperti yang saya katakan, ya kalau kita mau menulis, bagaimana bisa tembus, bisa nulis sampai ke media nasional, media yang besar. Ya, mulai dari langsung saja menulis gitu.
jangan tunggu-tunggu gitu. Tapi tadi catatan kita suka menulis ya. Iya betul. Harus sudah ada lah. Hmm. Nah, kita berangkat diskusinya dari situ. Kalau nggak tadi kita melukis, karena tidak berbakat melukis ya, nggak usah lah gitu. Kalau paksa entah gimana pun susah gitu. Iya. Nah, tapi kalau yang kita nih bicara yang benar-benar orang suka nulis, tapi aku pengen nih Mas Feb bisa masuk ke majalah Tempo, koran Kompas, atau yang lebih segmented misalnya majalah Femina atau majalah yang lebih khusus kayak gitu kan. Ya mulai nulis dan lihat pokok bahasan yang sangat relevan. Ya mulainya itu kapan kan? Kadang kita orang kan pasti banyak yang pada umumnya banyak yang sibuk dengan pekerjaannya. Ya, kayak yang saya lakukan di waktu senggang atau di waktu kerjaan juga catat aja. Misalnya tiba-tiba kita pas lagi meeting nih, ada ide atau apa, tiba-tiba ada salah. Dulu saya catat. Kalau saya sekarang kan udah jarang orang nulis pakai pulpen ya. Handphone gitu, ada note gitu ya. Itu aja saya gitu. Ada khusus gitu ide-ide apa gitu ya, inspirasi. Itu aja topik-topiknya. Tulis di situ di handphone. Ya udah nanti satu saat di rumah atau di kosan gitu. Udah tinggal kita kembangkan. Atau Sabtu Minggu lebih banyak waktu. Udah tinggal kita kreasikan gimana mau bentuk dalam tulisan atau medianya di Facebook atau mau bikin video, video Reels, video TikTok. Gitu. Jadi itu caranya. Jadi supaya kita nggak buntu. Kadang kan kita buntunya sampai di rumah atau sampai di mana gitu mau nulis blank, nggak tahu apa gitu. Tapi kalau udah ada di catatan note gitu kan udah gampang gitu. Oh ini kemarin itu ya. Oh ini. Udah tinggal gampang kan. Tinggal mengembangkan dari situ. Udah langsung tulis aja. Terserah soal akurasinya, soal apa itu belakangan ya. Gampang lah, gampang. Review dulu gitu ya. Reviewnya tinggal banyak ke teman. Kalau kita nggak yakin ya ke teman. Tapi kalau sudah pede nih, udah tinggal kirim. Nah tadi ya banyak cara. Mungkin bisa share dulu ke grup. Cari perhatian. Brandingnya itu tuh ditanam dulu. Saya yakin kalau nggak punya status ya pokoknya orang nggak kenal kita susah masuknya ke media-media itu gitu. Jadi kira-kira itu jadi ya seperti pepatah Latin ada yang bilang kan verba volan itu scripta manen. Itu kata-kata itu bisa terbang hilang. Kalau yang tulis itu akan tinggal. Kayak gitu tuh saya jadi prinsip hidup. Sorry, agak putus-putus nih. Tadi yang terakhir apa? Jadi ada game Latin gitu, peribahasa Latin yang jadi pegangan gitu. Begini kira-kira, verba volan, scripta manen. Itu artinya kata-kata itu bisa terbang, hilang, sekejap begitu. Tapi yang tertulis itu akan tetap hilang. Jadi yang tertulis akan tetap ada. Iya, akan ada. Bahkan sampai dikatakan abadi. Tulisannya itu nggak akan hilang. Mantap. Ya kan? Jadi mulailah menulis dari sekarang. Kalau teman-teman suka menulis dari sekarang, kirim Pak. Sekarang udah banyak media ya. Media sudah gampang lah. Kalau nggak bisa ke media besar, udah gampang sekarang mau pakai apa gitu. Ya, udah tulis di situ. Di grup WA sharing di situ, di Facebook, di Instagram, atau blogger atau channel itu kan lebih privat ya, kita bebas aja nulis itu. Iya betul. Nah, udah di situ nanti kita akan bisa menilai diri kita sendiri. Udah tulis lagi ya berikutnya, masukkan yang lebih gampang dulu gitu tahapnya. Setelah itu masuk ke coba tes, udah dikenal nih kita. Kalau ada grup yang ada di situ tokohnya, oh ini Febri nih atau siapa nih si ini udah kenal. Nah, tiba-tiba kita masukkan kirim ke media nasional, ini dilihat, oh ya ini yang sering dibilang orang gitu, ini yang sering nulis ini. Gitu. Jadi itu yang bisa saya bisa sharingkan bersama Mas Iwan.
Ya. Oke, ini makasih banget ya, Bung Febri ya, atas sharing-sharingnya di bidang bahasa ya, dan banyak ya manfaat di yang lanjutannya tadi kan ada macam-macam manfaat ke personal branding, terus kemudian tips-tips di digital media dan seterusnya ya, sampai juga bahwa perkataan terakhir bahwa kalau verbal itu bisa hilang dan kalau yang tertulis itu akan ada abadi kan kira-kira gitu. Itu saya kira sudah cocok lah itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga ya. Ya, Mas. Ya. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Ya, sama-sama. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih. Nanti Selamat saya istirahat juga. Ya, ya, Mas. share ya. Ya, Ya.